Jadi menurut saya buka bengkel itu tidak boleh pasif, kita harus aktif, kita harus istilahnya bahasa hari ini itu bahasanya nggak boleh nunggu bola, tapi harus jemput bola. Nah, jemput bola itu caranya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santok SBM Channel. Hari ini saya mau membahas tentang teman-teman bengkel mengeluh bengkelnya kok sepi. Jadi ini hanya sharing, hanya berbagi, mungkin ada manfaatnya. Kalau mungkin baik silahkan dipakai, kalau mungkin kurang baik atau nggak cocok ya diabaikan saja. Karena memang tujuannya kita kan sharing, berbagi pengalaman lah. Artinya ketika apapun yang sudah saya lakukan, apapun yang menurut saya itu bisa istilahnya membangun atau mungkin ini masukan, ya pasti ada pro kontra lah, pasti ada yang setuju, pasti ada yang nggak setuju. Tapi yang jelas saya hanya berbagi aja. Oke, promosi apa sih sebetulnya ketika kita sudah buka bengkel? Atau mungkin banyak teman-teman yang mungkin setelah buka bengkel itu ditungguin aja. Jadi ada orang datang ya dikerjakan, nggak ada orang datang ya nongkrong. Artinya istilahnya pasif gitu. Jadi menurut saya buka bengkel itu tidak boleh pasif, kita harus aktif, kita harus istilahnya bahasa hari ini itu bahasanya nggak boleh nunggu bola, tapi harus jemput bola. Nah, jemput bola itu caranya gimana? Caranya banyak hal yang mungkin yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama mungkin dari database orang yang sudah pernah servis ke kita itu diteleponi. Kemungkinan ya tanya aja, Pak gimana motornya, sudah waktu servis kok nggak datang, kenapa? Mungkin Bapak sibuk. Kalau Bapak sibuk nanti kita yang ngambil, nggak apa-apa, kita bantu ngambil aja, diambil di rumahnya. Jadi diambil di rumahnya terus dibawa ke bengkel, nanti selesai diantar lagi. Itu cara yang pertama, artinya ditelepon. Ada juga kemungkinan orang yang sibuk nggak ada waktu, ya kita tawarkan jasa kita untuk ngambil motornya dibawa ke bengkel. Kemudian kalau mungkin tenaga kita istilahnya di bengkel itu nggak one man show atau mungkin ada tim, kita bisa tawarkan, gimana Pak, kita ada layanan servis kunjung. Mungkin saya datang ke rumah Bapak, nanti dikerjakan di rumah, Bapak nggak usah pergi. Jadi istilahnya Bapak juga bisa melihat nanti gimana pekerjaannya di rumah, nggak apa-apa. Jadi istilahnya mekanik kita itu yang datang ke rumah konsumen dan mengerjakan motornya di rumah. Itu cara yang kedua. Jadi cara pertama tadi diambil, cara yang kedua adalah kita yang datang. Nah, itu terjadi ketika konsumen itu memang benar-benar sibuk, atau mungkin konsumen itu pingin motornya dikerjakan di rumah. Dan itu bisa dikembangkan lagi ketika kita sudah menjalankan tadi telepon, jemput, kemudian telepon, kita datang, maka kita nyari customer group. Nah, ini yang sebetulnya feedbacknya lumayan besar. Customer group itu bisa koperasi simpan pinjam. Kalau teman-teman di daerah teman-teman ada koperasi simpan pinjam atau KSP atau bahasa bank detail lah, yang tiap hari biasa ngreditkan, itu kan ada motor yang buat operasional. Itu kan jam terbangnya tinggi motornya, operasionalnya tinggi. Jadi bahkan dia untuk servisnya kadang-kadang nggak ada waktu. Nah, kita tawarkan aja, gimana kalau mungkin istilahnya kita bikin proposal, ngajukan, mungkin dari koperasi itu ada 5 motor atau mungkin 8 motor, ada yang 10, itu kita tawarin, kita mengajukan, kita kerjasama Pak, gimana supaya operasional Bapak ini tidak istilahnya terganggu, kemudian motor itu nggak rusak di jalan. Gimana kalau kita menawarkan datang servis ke kantor Bapak? Waktunya diatur, jadwalnya kapan, ya sesuai kesepakatan. Cara pembayarannya setelah dikerjakan baru bayar. Atau mungkin kalau sudah terjadi relasi atau hubungan yang lama, biasanya kita itu membayarnya 1 bulan sekali, biasanya kayak gitu. Itu namanya customer group atau konsumen group. Jadi orang yang punya usaha motornya lebih dari mungkin ada 5, ada 4, itu datengin. Nah, ini namanya jemput bola, bukan nunggu bola. Ketika bengkel sepi,
nongkrong terus nungguin bengkel, diem aja nggak melakukan apa-apa, ya kalau ada rezeki kita bagus memang ada yang mampir, ada yang datang. Tapi kan alangkah baiknya ketika buka bengkel itu ada tambahan proaktif. Ini langkah proaktif, langkah dimana kita itu nggak sekedar pasif berdiam diri, tapi kita bergerak keluar, jemput bola, jemput rezeki. Jadi gitu. Jika kita bikin proposal, nggak tahu itu di instansi bisa, mungkin di daerah di situ ada mungkin bank, mungkin ada koperasi, mungkin ada toko atau perusahaan apapun lah, mungkin juga ada peternakan, atau intinya kalau dilihat di kantornya atau di tempat usaha itu lebih dari 3 motor, sudah kita tawarin aja. Nah terus untuk mempermudah itu tawarannya apa? Tawarannya ya mungkin dengan jasanya kita diskon. Wajar lah ketika kita mendapatkan konsumen lebih dari satu di satu tempat, maka kita memberlakukan diskon untuk jasa servisnya. Diskonnya berapa? Terserah kesepakatan. Bisa 10%, bisa 15%, yang penting jangan terlalu banyak karena kita juga mengeluarkan operasional. Menurut saya diskon 15% itu orang sudah seneng lah ketika servis sudah didatangin, waktu kerjanya tidak terganggu, operasionalnya nggak terganggu, tapi posisi kita istilahnya masih ngasih diskon juga. Itu menurut saya ya istilahnya langkah proaktif tadi. Ada yang customer group. Customer group itu ya kenapa saya bisa cerita seperti ini? Ya jujur aja karena saya kalau nggak melakukan atau belum melakukan, saya ceritakan lucu, saya nggak ngerti gitu. Tapi ketika saya sudah menjalankan, kemudian saya juga sudah ada MOU dengan mungkin ya istilahnya koperasi, dengan bank, dengan perusahaan-perusahaan istilahnya yang perusahaan mungkin perusahaan rokok atau apa, itu kita sudah ada MOU kerjasama, sehingga saya bercerita bahwa kalau kita cuma nunggu bola jadi bengkel, kita menunggu itu ya menurut saya lebih baik ketika kita datang menawarkan, bikin aja proposal. Apakah semua pengajuan itu diterima? Enggak juga. Jadi ketika kita bikin proposal, kita bikin pengajuan, terus kemudian ditolak, ya ada. Jadi kalau 5 datangnya 5, terus kemudian ditolak 3, diterima 2, atau mungkin ditolak 4, diterima 1, ya enggak apa-apa. Tapi yang jelas kita sudah berusaha, kita menawarkan, kita kemudian berusaha menjual produk kita. Nah, gimana ya kalau bengkel saya terus saya diem aja ketika kondisi sepi, saya diem aja nggak melakukan apapun, ya nggak akan ada istilahnya perubahan. Ya kalau kita mau berubah ya kita harus berusaha lebih. Berusaha lebihnya apa? Ya promo tadi, promonya dalam artian ini yang tidak menggunakan biaya. Jadi strategi untuk meramaikan bengkel, tapi kita tidak mengeluarkan biaya promo. Biaya promo kayak tadi, kayak paling telepon kan, pulsa kan setiap hari kita pakai paketan. Kalau ada wifi udah nggak pakai pulsa. Terus kemudian kita datengin ke konsumen, memang kita mengeluarkan tenaga sama bensin, tapi kan kita dapat jasa servis. Artinya dipotong operasional, kita masih untung. Ngambil motor, tapi kan ada radiusnya. Jadi ketika kita menawarkan, gimana Pak kalau Bapak sibuk motornya kita ambil, ya kita berhitung dong. Kalau posisi dari bengkel itu jaraknya lebih dari 3 kilo, ya jangan diambil Pak. Itu sama aja dengan ya istilahnya matematikanya nggak main. Maksud saya yang ditawari diambil, yang ditawari untuk kita ambil motornya itu ya maksimal 3 kilo dari bengkel kita. Jadi kita nggak rugi di ongkos juga. Terus kemudian apakah nggak banyak loh? Sekarang gini loh, di area ring 1 kita, bengkel kita itu ring 1 3 kilo, radius 3 kilo itu luar biasa, konsumen sudah banyak. Tapi pertanyaannya kan apakah servis di tempat kita semua? Kan belum tentu. Makanya kita cari konsumen yang ring 1 dulu. Kalau konsumen ring 1 itu sudah oke, sudah kita istilah ubek-ubek di situ, nah baru kita keluar untuk layanan servis kunjung atau untuk layanan servis kunjung atau kita ngambil jemput motornya. Ya kita harus perhitungkan jarak juga. Kecuali servis kunjungnya ke instansi, ke koperasi, ke bank atau apa yang unitnya di atas 5. Kalau di atas 5 kan kita datang mengerjakan kan kita nggak rugi juga.
Ini hanya apa ya? Ini hanya pengalaman ketika apa yang sudah saya lakukan saya bagikan, saya share. Kalau ada manfaatnya ya monggo dipakai. Kalau nggak ada manfaatnya ya sudah diabaikan saja. Tapi saya yakin buat teman-teman yang mulai buka usaha bengkel, memulai usaha bengkel, pasti teman-teman juga istilahnya pengen bengkel itu juga aktif gitu loh. Pengen bengkel itu rame. Tapi apakah ketika kita buka terus kemudian langsung rame? Kan enggak juga. Makanya ini langkah-langkah yang ya nanti masih banyak lagi promo-promo lain yang sudah saya lakukan. Tapi kan saya pelan-pelan aja dulu. Saya bikin pelan-pelan yang low budget, tanpa biaya. Satu tadi, teleponi area ring satunya, motornya ditawari dijemput, atau kita yang datang ke sana nyervis ring satu. Jadi jangan jauh-jauh. Yang kedua, bikin proposal untuk apa? Koperasi, KSP, bank detail, atau mungkin ke bank-bank sekitar, atau mungkin kantor atau instansi atau apa. Tidak apa-apa, ditawarkan aja. Apa yang bisa kita tawarkan? Kalau spare part, kita nggak mungkin bisa menawarkan harga lebih murah dari HET. Kalau posisinya kita memang istilahnya ke konsumen yang istilahnya customer group tadi ya. Bisa lah, mungkin diskon 5% dari spare part. Bisa, masih bisa. Tapi alangkah baiknya ketika kita diskon itu bukan spare partnya. Kalau menurut saya lebih cocok yang kita diskon adalah jasanya. Tapi spare part tetap HET. itu harga eceran terendah ya. Istilahnya HET ya, harga price list itu yang kita jual. Kenapa? Ya karena kalau barangnya orisinil kita nggak bisa, diskon kita kecil, kita mau diskon apa lagi. Tapi saya yakin dengan layanan telepon mau jemput motor konsumen, kemudian telepon bisa datang ke rumah konsumen untuk nyervis, kemudian yang ketiga kita menawarkan ketika jam operasionalnya tinggi, bayangkan dia rugi juga koperasi itu ketika motornya harus naruh di bengkel sehari. Terus nggak keliling kan rugi. Nah supaya nggak rugi kita tawarkan, yuk kita yang datang ke bapak, nanti operasional bapak nggak terganggu, karyawan bapak nggak terganggu operasionalnya, jadi bapak lebih untung, servisnya masih ada diskon pak, gimana? Nah mungkin ini promo dasar, atau mungkin ini gerakan proaktif, atau mungkin kita jemput bolanya ya yang tanpa istilahnya modal atau tanpa biaya tinggi, low budget ya. Mungkin ini yang bisa dilakukan. Oke, sharingnya sekian dulu karena waktunya sudah 12 menit lebih. Jadi nanti kalau terlalu lama bosen, besok kalau ada yang request lagi promo-promo apa lagi, ya saya akan bahas. Karena saya bercerita itu yang sudah saya lakukan. Dan nyantol itu loh. Ada yang nyantol. Kita sudah hari ini bergerak seperti itu. Hari ini bukan prinsipnya, hari ini itu bengkel bukan yang besar mengalahkan yang kecil. Sekarang sudah yang cepat mengalahkan yang lambat. Jadi kita harus bergerak, jangan hanya diam. Itu kuncinya menurut saya. Jadi yuk kita bergerak, yuk kita jemput bola, yuk kita proaktif. Jadi supaya konsumen kita ramai, bengkel kita ramai. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau bagus, kalau cocok, kalau setuju silakan dipakai. Kalau enggak diabaikan. Oke, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.